hari Minggu. Nah, tidak terasa ya, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu online lagi. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Nah, hari ini Ibu Yeni tidak sendiri. Ibu Yeni ditemani oleh seorang sahabat, yaitu Kakak Mel. Halo Kakak Mel. Halo Ibu Yeni, kabar baik. Puji Tuhan, puji Tuhan, itu juga baik, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan kita pun akan ditemani oleh seorang pemain gitar, Pak Jeffrey. Halo. Bagaimana kabarnya Pak Jeffrey? Baik, luar biasa. Anak-anak juga luar biasa ya. Kita akan menyiapkan hati kita, walaupun kita sekolah ibadah sekolah minggunya online, tapi kita tetap dengan sikap hormat dan juga dengan sikap. Anak-anak, kita akan menaikkan pujian. Selamat pagi, Bapak. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Bukan begitu Kakaknya? Benar sekali. Ya. Anak-anak, sebelum kita akan lanjut, kita akan berdoa dulu yuk. Yuk, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Pimpin dan sertailah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Kakak Mel, kita bersyukur sekali ya punya Tuhan Yesus yang sangat baik. Yang dulu, sekarang, sampai selamanya menjagai kita, menyertai kita. Gimana ibu kakak ini? Gimana kalau kita menyanyikan lagu pujian buat Tuhan yang judulnya Tuhan Yesus baik? Setuju ya? Setuju. Yuk anak-anak, mari kita bangkit berdiri, kita pakai gerakan ya. Ikutin gerakan ini dan juga Kakak Mel. Hari
harus begitu baik ya. Nah anak-anak, kita tiba saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, tapi sebelumnya kita akan menaikkan pujian firman-Mu kita bagi kami. Tuhan, tolong berkati kami saat kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong juga memberkati orang tua dan guru-guru kita. Tuhan, tolong memberkati kita saat mendengarkan firman Tuhan, supaya gak ada yang mengganggu kita. Tuhan, dalam nama-Mu kita berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 19. Tapi anak-anak nanti bacanya di rumah aja ya setelah mendengarkan cerita ini. Ibu mau tanya, selama 2 minggu berturut-turut yang sudah menyaksikan kebaktian online pasti sudah mendengarkan cerita tentang penciptaan, di mana Allah sudah menciptakan Taman Eden dengan isinya, dan juga Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Di dalam kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai 19, anak-anak juga akan mendengarkan cerita kisah tentang apa yang terjadi di Taman Eden. Hari ini Ibu Eni mau tanya nih ke anak-anak, yang berdiam di dalam Taman Eden itu ada siapa aja? Ada yang tahu gak? Kalau yang kemarin sudah mendengarkan cerita di dalam kebaktian online, pasti akan tahu di dalam Taman Eden itu ada siapa aja. Wah, ternyata ada yang tahu juga. Ya, di Taman Eden itu ada yang tinggal Allah, manusia ciptaannya yang bernama, ada yang tahu juga namanya siapa? Iya, namanya Adam dan Hawa. Lalu Taman Eden beserta isinya, di mana di Taman Eden itu ada tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, bunga-bunga, dan juga ada sungai yang airnya mengalir dengan sangat jernihnya. Tetapi di dalam Kejadian 3 ayat 1, di sini dikatakan ada seekor ular. Ular ini adalah penggoda. Dia akan menggoda manusia ciptaan Tuhan. Dan di dalam kitab Kejadian 3 ayat 1 juga dikatakan kalau ular adalah binatang yang paling cerdik di antara semua binatang darat yang diciptakan oleh Allah. Ular dengan segala kecerdikannya dia mendekati perempuan yang bernama Hawa. Lalu ular ini berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon yang ada di taman ini, semua buahnya jangan kamu makan, bukan? Tetapi perempuan yang bernama Hawa ini ingat akan firman Tuhan. Lalu dia berkata kepada ular itu, semua pohon yang ada buahnya di taman ini boleh kami makan. Tetapi pohon yang tumbuh di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan dan raba buah itu. Sebab ketika kamu memakannya,
kamu akan mati. Lalu ular ini dengan segala kelicikannya dia akan memperdaya perempuan itu. Lalu ular itu berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui ketika kamu memakan buah itu, maka akan terbukalah matamu dan kamu akan menjadi seperti Allah, di mana kamu akan mengetahui perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Lalu perempuan ini berpikir, benar juga apa yang dikatakan oleh ular. Lalu perempuan itu melihat ternyata buah dari pohon terlarang itu enak untuk dimakan. Rasanya juga kayaknya sedap sekali. Lalu perempuan ini juga melihat pohon ini juga menarik hati, karena pohon ini dapat membawa pengertian. Lalu perempuan yang bernama Hawa ini dia mengulurkan tangannya, lalu memetik buah terlarang itu dan memakannya. Dia juga memberikan kepada suaminya. Suaminya yang bernama Adam ini karena diberikan buah, ternyata buahnya ini enak. Jadi Adam juga memakannya. Seketika itu juga kedua mata orang ini, kedua mata manusia ciptaan Tuhan ini terbukalah. Lalu mereka berdua merasa takut. Mereka merasa malu. Mereka takut karena mereka sudah melanggar perintah Tuhan. Mereka sudah tidak taat kepada apa yang Allah katakan. Lalu keduanya sepakat untuk bersembunyi. Ketika mereka akan sembunyi, terdengar suara langkah kaki Allah yang memanggil dan berfirman, "Di manakah engkau?" Manusia yang bernama Adam ini berkata dan menjawab panggilan Allah, "Aku tahu kalau engkau ada di dalam Taman Eden ini. Makanya aku merasa takut dan malu untuk bertemu dengan Allah. Karena aku sudah merasa berdosa dan aku sudah melanggar perintah apa yang engkau perintahkan." Lalu Allah berfirman kepada manusia ciptaannya ini, "Siapakah yang memberitahu kalau engkau itu sudah berdosa? Engkau itu sudah tidak taat? Apakah engkau sudah memakan buah dari pohon yang terlarang itu?" Lalu manusia yang bernama Adam ini berkata, "Karena perempuan yang bernama Hawa ini yang kau tempatkan di sisiku yang sudah memberi buah itu, sehingga buah itu aku makan." Lalu Allah berfirman kepada perempuan itu, "Apa yang kau lakukan?" Pada saat itu perempuan ini juga gak mau ngaku salah. Dia bilang, "Ular itu yang sudah memperdaya aku. Ular itu bilang kalau makan buah itu nggak akan mati. Lalu aku memakannya." Lalu Allah berfirman kepada ular itu, dan dia berkata, "Terkutuklah engkau dari segala ternak dan binatang yang ada di hutan. Engkau akan menggunakan perutmu untuk menjalar, dan tanah debu yang akan menjadi makanan seumur hidupmu." Nah, anak-anak, ular sudah mendapatkan hukumannya dari Allah. Apakah Allah akan menghukum juga manusia ciptaannya, Adam dan Hawa? Ternyata Allah juga berfirman kepada perempuan yang bernama Hawa itu, "Engkau akan susah payah ketika mengandung, dan engkau juga akan merasakan kesakitan ketika engkau melahirkan anakmu." Itu yang diberi hukuman Allah kepada Hawa. Sekarang tinggal manusia yang bernama Adam. Apakah Adam akan terluput dari hukumannya karena ketidaktaatannya? Ternyata Allah juga berfirman kepada Adam, "Karena engkau juga ikut memakan buah terlarang itu, terkutuklah tanah karena engkau. Engkau akan bersusah payah mencari rezekimu, dan engkau juga akan berjerih lelah mencari makanan seumur hidupmu sampai engkau kembali lagi ke tanah." Nah, anak-anak, itu hukuman yang diterima Adam.
Adam itu diciptakan dari debu. Nanti dia juga akan kembali lagi menjadi debu. Anak-anak, karena ketidaktaatan yang dilakukan manusia yang bernama Adam dan Hawa, mereka menerima akibatnya. Mereka takut dan malu bertemu dengan Allah, dan mereka juga merasakan malu yang luar biasa. Tapi ternyata bukan Adam dan Hawa aja yang takut menghadapi Allah. Allah juga merasa sedih dan kecewa. Manusia ciptaannya lebih mendengar perkataan ular daripada firman Tuhan. Tapi di dalam Kejadian 3 ayat 9, walaupun Allah mengetahui kalau Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, Allah tetap mencari dan memanggilnya. Nah, anak-anak, setelah kita mendengarkan cerita ini, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita akan menuruti seperti Adam dan Hawa yang mau melanggar perintah Allah? Tapi ingat, ketika kita melanggar dan tidak taat kepada Allah, kita akan menanggung akibatnya, dan Allah juga akan merasa sedih dan kecewa. Anak-anak tahu nggak, godaan itu ada di mana-mana. Di sekolah pasti ada, karena kalian juga seringkali kan tergiur untuk mencontek. Ketika mengerjakan ulangan tidak bisa. Di rumah apalagi, anak-anak juga seringkali melawan orang tua. Di sekolah minggu, wah banyak, apalagi ketika guru sekolah minggu mengajak anak-anak untuk menyanyi, ada juga yang cuma diam, merenung, kayak yang punya masalah banyak sehingga mulutnya terkunci, nggak ikutan nyanyi. Apalagi guru sekolah minggu ketika memberikan firman Tuhan, kalian seringkali terusik untuk mengobrol. Kayak yang sama temen tuh ketemunya udah lama nggak ketemu, padahal tiap hari ketemu di sekolah. Lalu kalian juga terusik untuk berbuat jahil kepada teman kamu yang sedang asik mendengarkan firman Tuhan. Nah, godaan itu ada di mana-mana. Di sekolah ada, di rumah ada, di gereja, di tempat sekolah minggu juga ada. Nah, bagaimana anak-anak kalau kita untuk melawan godaan itu? Ada yang tahu gimana caranya? Nah, kita berdoa kepada Tuhan. Kita membaca firman Tuhan dan kita menuruti apa yang Tuhan perintahkan melalui firman yang kita baca setiap hari. Kita minta hikmat dari Tuhan, kita minta kekuatan dari Tuhan agar kita bisa melawan godaan dan kita selalu mau menaati apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Saat ini kita semua sedang menghadapi masalah. Negara kita, bukan negara kita aja, semua negara sedang menghadapi masa pandemi COVID-19. Pemerintah kita sudah mengeluarkan peraturan kalau kita harus menjaga jarak, memakai masker, berdiam diri di rumah, cuci tangan yang bersih, hidup sehat dan bersih. Apakah kita akan melanggar semuanya? Kalau kita mau melanggar apa yang sudah diberikan dan diberitakan oleh pemerintah, kita akan menanggung akibatnya seperti manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Apakah kita akan kuat menanggung segala akibat yang sudah kita terima karena pelanggaran yang kita lakukan? Makanya itu anak-anak, kita perlu kekuatan, kita perlu pimpinan Tuhan agar kita tetap kuat dan berpengharapan kepada Tuhan, agar kita sebagai anak-anak Tuhan jangan membuat sedih ataupun kecewa Tuhan kita. Sama mama papa juga, kita jangan sampai mama papa kita menangis melihat kelakuan kita. Jadi saat ini kita mau belajar untuk selalu taat dan takut
kepada setiap perintah yang Tuhan berikan, nasihat mama papa, dan nasihat guru kalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami Tuhan mengasihi Engkau, dan kami juga ingin membuat Tuhan tidak sedih dan kecewa kepada kami. Karena itu Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat sehingga kami dapat melawan setiap godaan dan cobaan yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan hari ini. Kiranya kami juga boleh menerima berkat Tuhan, sehingga kami juga boleh menjadi berkat, menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Anak-anak bisa memberikan persembahan, memasukkan ke dalam amplop, atau mungkin anak-anak juga bisa mengumpulkannya dan menitipkannya kepada mama papa. Nanti bisa minta tolong kepada mama papa untuk mentransfer ke nomor rekening yang ada di atas ini, atau bisa juga dengan cara Dimasukkan ke dalam celengan kalian punya. ya, yuk anak-anak, kita akan buat persembahan ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan hari ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus berkati guru-guru sekolah minggu kami, berikan kesehatan supaya bisa tetap setia melayani. Berkati bangsa dan negara kami, berkati Bapak Jokowi dan menteri-menterinya, berikan kesehatan supaya bisa bekerja dengan baik. Amin. Jagai keluarga saya jualan, tolong hindari dari penyakit ya Tuhan. Tuhan tolong agar saya tidak sakit ya Tuhan. Yesus kami sudah berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan serta pimpinan-Mu, di mana Engkau sedang memimpin kami dalam ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, saat ini kami belajar tentang satu hal, bahwa kami mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat kepada Tuhan. Kami juga mau belajar taat kepada mama papa di rumah. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih bahwa kami mempunyai Allah yang hebat, yang luar biasa di saat pandemi COVID ini Tuhan, di mana situasi yang tidak begitu mudah, tapi kami bersyukur dan kami percaya bahwa kami mempunyai Allah yang luar biasa yang akan selalu menjagai kami, memberkati kami, memimpin kami, dan bimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berada bersyukur. Amin. Ya anak-anak, kita akan naikkan pujian Jalan Serta Yesus, di mana pada hari ini kita belajar tentang ketaatan. Walaupun mungkin susah, tapi kita percaya bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan memampukan kita untuk bisa belajar taat. Yuk kita akan selalu ikut serta jalan Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian Jalan Serta Yesus.